البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-71 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Ayat yang ke-71 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Kita lihat barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasibu alla takuna fitnah fa'amu wa sammu thumma taballahu 'alaihim thumma 'amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun." Dalam ayat yang mulia ini, orang-orang Yahud mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka membunuh para nabi itu sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan, kemudian tidak akan timbul bencana yang menimpa mereka. Padahal perbuatan jahat kan, membunuh para nabi. Nah, kita lihat, wa hasibu alla takuna fitnatun, dan mereka menduga bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan Yahud, mereka mengira bahwasanya Allah Taala sudah tidak akan menimpakan azab untuk mereka. Fa'amu wa sammu, kemudian mereka buta dan tuli. Tsumma taballahu 'alaihim, kemudian Allah Taala menerima taubat mereka. Tsumma 'amu wa sammu, kemudian mereka buta dan tuli. Katsirum minhum, kebanyakan mereka seperti itu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Taala zat yang maha mengetahui dan melihat seluruh apa yang mereka kerjakan. Allah Taala tahu. Dan itulah keadaan orang kufar, yang mereka pada dasarnya keadaan mereka adalah orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk terhadap syariat Allah dan juga nabinya. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, keadaan orang-orang kufar secara umum, mereka punya mata, punya telinga, punya mata hati juga, tapi mereka tidak bisa menggunakan pada tempatnya. Punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka punya mata hati, punya akal, namun tidak digunakan memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman-Nya, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya apa? Sungguh kami akan mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia. Itu isi kandungan dari neraka jahanam, penduduk neraka jahanam. Tapi ingat ciri-cirinya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya mata hati, namun tidak digunakan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Kemudian apa? Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, namun tidak menggunakan telinga tersebut untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak terkadang seperti contohnya bebek,
Tahu bebek antum? Itu kalau antum giring kanan, kiri, nurut mereka. Ya enggak? Suruh masuk kandang, keluar. Tapi ini orang kafir, itu lebih sesat keadaannya daripada binatang ternak. Lebih sesat keadaannya dibanding binatang ternak. Karena suruh ke kanan malah ke kiri mereka. Suruh ke kiri malah ke kanan. Lebih parah kan? Nah, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Itulah keberadaan orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud ataupun Nasara. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa dhanna haula'il 'usat minal yahud anna Allah lan ya'khudhahum bil 'adzab jazaa'a 'isyanihim wa 'utuwwihim. Orang-orang ahlul ma'asi dari kalangan Yahud, mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak memberikan kepada mereka azab sebagai balasan terhadap kemaksiatan mereka dan juga pengingkaran mereka. Famadau, kemudian mereka berlalu fi syahawatihim, berlalu tenggelam di dalam syahwat-syahwat mereka. Wa'amu 'anil huda, dan mereka buta dari petunjuk. Walam yubsiruh, mereka tidak mampu melihat petunjuk tersebut. Wasammu 'an sima'il haqq, wasammu 'an sama'il haqqi falam yantafi'u bih, dan mereka tuli dari mendengar kebenaran, mendengar al-haq, mereka tidak bisa mengambil manfaat dengannya. Karena apa? Karena keadaan mereka ahlul ma'asi, membunuh para nabi, bayangkan, al-yahud, mulutnya lancang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita lewati kemarin ya contoh-contohnya. Naam. Fa anzalallahu bihim ba'sah, kemudian Allah turunkan untuk mereka hukumannya. Fatabu, kemudian mereka tobat setelah itu. Fataballahu alaihim, Allah Ta'ala pun menerima taubat mereka, bayangkan. Mereka taubat, Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Kita lihat, summa 'amiya katsirun minhum masammu, kemudian kebanyakan mereka pun apa? Nah, barakallahu fikum, buta, dan kebanyakan mereka tuli. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ba'da ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak di hadapan mereka al-haq. Setelah nampak di hadapan mereka al-haq, nah kebanyakan mereka ada yang tuli, ada yang bisu, enggak bisa bicara. Buta, tuli dan buta. Nah, barakallahu fikum. Ba'da ma tabayyana lahumul haq, wallahu basirun bi a'malihim. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap amalan-amalan mereka, barakallahu fikum, khairiha wa syarriha, baik amalan jeleknya maupun amalan baiknya. Wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah Ta'ala kelak akan membalasi terhadap amalan-amalan tersebut. Ayat yang selanjutnya yang ke-72, barakallahu fikum, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Bayangkan, sungguh Allah Ta'ala telah mengkafirkan, sungguh Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, telah menghukumi mereka dengan kekufuran. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Isa bin Maryam. Jadi kalau Nasara, ya kan, mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, katanya. Bahkan bukan hanya itu aja, anak Allah. Paham ya? Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa qalatil yahud Uzairullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya apa? Artinya dalam ayat tersebut kita lihat orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair itu anak Allah, katanya. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih yaitu Isa anak Allah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka sendiri. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, menandingi, menyamai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, qatalahumullah, Allah Ta'ala merangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Bayangkan. Syahidnya apa syahidnya? Syahidnya terkadang orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah, terkadang Isa itu adalah Allah. Bayangkan itu. Ibunya adalah Allah. Seperti itu. Ibunya Isa alaihissalam. Kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum. Wa qala al-Masih ya bani Israil, padahal Nabi Isa itu mengatakan, wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Bayangkan, mereka mengatakan Al-Masih yaitu Isa itu adalah Allah, padahal Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israil, sembahlah Allah, yang mana Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Tuduhannya tidak benar.
Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ancaman bagi orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Kita lihat ancamannya. Innahu, sesungguhnya man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Ta'ala, pertama ancamannya faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Telah haram, sungguh telah haram bagi dia surga. Allah telah haramkan bagi pelaku kesyirikan, syirik akbar tentunya, diharamkan apa? Diharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, kedua, tempat kembalinya mana? Tempat kembalinya neraka. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang ketiga, bagi orang-orang zalim tidak punya penolong. Orang-orang zalim itu orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah yuqsimullahu ta'ala bi anna alladziina qalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasannya orang-orang yang mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwasannya Allah Taala itu adalah Masih ibnu Maryam. Mereka mengatakan bahwasannya Allah Taala itu adalah Isa ibnu Maryam. Qad kafaru bima qalatihim hadhi. Sungguh mereka telah kafir dengan ucapan mereka ini. Wa akhbara ta'ala, dan Allah telah mengkabarkan annal masiha qala li bani Israil, padahal Nabi Isa itu berkata kepada Bani Israil, u'budullaha wahdah la syarikalah. Bayangkan ini. Padahal Allah telah mengkabarkan Nabi Isa itu sendiri mengatakan kepada Bani Israil, ibadahilah Allah Ta'ala semata, sembahlah Allah Ta'ala semata. Paham ya? Jangan mensekutukannya. Fa ana wa antum fil ubudiyah sawa. Aku dan kalian sama di dalam sesembahan. Itu ucapan siapa? Isa alaihissalam. Tapi mereka menuduh mengatakan tadi itu. Allahul musta'an. Nah, kita lihat. Innahu man ya'budu ma'allahi ghairah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyembah bersama Allah yang lainnya, mensekutukan Allah Ta'ala maksudnya, sungguh Allah telah haramkan atas dia surga. Diharamkan padanya surga. Wa ja'alan nara mustaqarrah. Allahul musta'an. Dan Allah telah jadikan neraka itu tempat kembalinya. Bayangkan neraka tempat kembalinya. Neraka itu kalau seandainya batu dilemparkan dari atas, mulut neraka tersebut dari atas sampai ke bawah, sampai ke rak yang paling bawah, sab'una kharifah, 70 tahun baru sampai. Tentunya dengan tahun-tahun yang di akhirat ya. Nah, ngeri sekali barakallahu fikum. Kemudian adab yang paling ringan saja, ingat baik-baik bagaimana adab yang paling ringan? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu paling ringan sudah. Ngeri sekali atau tidak? Sangat ngeri sekali. Nah, ini bayangkan ini. Nah, barakallahu fikum, orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ancamannya apa? Neraka. Tempat kembalinya neraka. Nah, kita lihat lagi. Walaysa lahu nasirun yunqidhuhu minha, dan orang tersebut tidak ada penolong yang bisa menyelamatkan, mengentaskan dari api neraka. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Ini syirik akbar. Syirik akbar itu bahaya sekali, menghancurkan semua amalan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain apa? Nah, barakallahu fikum, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, sungguh akan hancur amalanmu, dan kelak, nah, barakallahu fikum, engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan-amalan yang mereka lakukan dahulu. Hancur semuanya. Dipermisalkan bagaikan apa dalam ayat yang lain? Bagaikan apa? Haba'an mansurah, debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Sebagaimana firman-Nya, wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang dulu mereka lakukan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Amalan yang enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya. Antum lihat, ketika dalam suatu ruangan ada lubang-lubang kecil kena sinar matahari, kemudian antum perhatikan ada kayak semacam apa? Debu yang berterbangan. Ya, itu permisalannya, enggak ada nilai sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang kufar. Jadi hati-hati.
kesyirikan, syirik akbar, menghancurkan semua amalan dan membuat pelakunya kekal dalam api neraka wal iyad billah. Naam. Barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya 73, qala Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah apa? Tiga daripada salah satu tiga ilah. Ya, kata mereka 3 in 1. Allah musta'an. Jadi Nabi Isa itu adalah salah satu daripada ilah yang tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus katanya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Jadi kata mereka 3 in 1. 3 tapi dalam satu kemasan, itu ilah katanya. Allah musta'an. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum. Sangat berbahaya sekali. Kita lihat, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu salisu salasah, satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali ilah yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau seandainya mereka tidak mau berhenti terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir minhum di antara mereka akan merasakan adzabun alim, azab yang pedih. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Termasuk lemahnya orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan patung atau berhala ada sembahan mereka. Mereka mengatakan itu adalah Nabi Isa. Nah, kata mereka sudah meninggal, sudah disalib atau semisalnya, kita katakan tidak benar. Di dalam Al-Quran sudah kita lewati pembahasannya. Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal. Beliau masih hidup. Allah Ta'ala angkat ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari kejaran orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud yang berselubung di tengah-tengah orang Nasara yang ingin membuat makar di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Nasara tadi. Nah, Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Adapun orang yang disalib, disebutkan dalam tafsirannya, yang masyhurnya ya, karena tidak ada riwayat yang sahihah, dikenal dengan sosok orang yang dikenal dengan Yudas Iskariot. Paham ya? Yudas Iskariot. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, wa illa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nanti akan turun kapan? Di akhir zaman, turun menumpas Dajjal. Turun di mana turunnya? Sebutkan dalam, nah, barakallahu fikum, kitab Lum'atul I'tiqad yang akan kita baca nanti, dinukilkan di sana. Nam suatu riwayat, barakallahu fikum, turun di Menara Putih. Menara Putih daerah Damaskus. Di dalam keadaan apa, meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat. Turun di sana nanti, kemudian sholat 2 rakaat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu, nah, barakallahu fikum, nama dan kunyahnya sama dengan Rasulullah SAW. Nama dan nama bapaknya sama apa? Nama dan nama bapaknya sama. Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi. Paham ya? Saat itu Imam Mahdi menawarkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk jadi imam. Namun Nabi Isa alaihissalam mengatakan, nah, barakallahu fikum, setiap kaum itu punya imam sendiri. Maksudnya apa? Kamu yang berhak jadi imam karena kamu imam kaumnya. Paham ya? Akhirnya apa? Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Paham ya? Nah, jadi sekarang Imam Mahdi belum ada sekarang. Kalau orang-orang ngaku Imam Mahdi ya keliru, ya enggak? Turun Imam Mahdi di mana? Wah, katanya di Iran misalkan. Kita katakan enggak benar. Paham ya? Kemudian setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, apa yang terjadi? Begitu keluar dari masjid tersebut, ternyata Dajjal dan pasukannya sudah menghadang. Tapi mereka ketakutan, lari kocar-kacir, tunggang langgang, dikejar oleh orang-orang muslimun, mukminun. Nah, berperang mereka ya, baku hantam di situ. Orang muslimun dengan orang Yahud, karena kebanyakan pengikut Dajjal orang-orang Yahud dan para wanita. Paham ya? Nah, dikejar, lari sana kemari, dibunuh. Mereka sembunyi di belakang pohon-pohon yang ada di situ. Semua pohon bicara. Ya muslim, ya mukmin. Nah, wahai seorang muslim atau orang mukmin, di belakangku ada orang Yahudi. Datangi, dibunuh.
tapi ada pohon yang memang enggak bicara. Pohon ini dikenal dengan pohon apa? Pohon apa? Gharqad. Ahsan, pohon gharqad namanya. Pohon gharqad ini pohon yang enggak mau bicara dia. Paham ya? Yang lainnya bicara enggak mau bicara dia. Allah musta'an. Nah, itulah keadaannya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ngejar Dajjal, lari sampai di suatu tempat namanya Babuluddin. Disitulah Dajjal langsung luluh, langsung lemas seperti garam dalam lautan. Maksudnya bagaimana? Benar-benar sudah enggak bisa ngelawan lagi, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Setelah kejadian tersebut apa yang terjadi, barakallahu fikum? Sekedar selingan sedikit ya. Apa yang terjadi setelah terbunuhnya Dajjal? Kaum muslimin bersatu di situ. Bersatu, tenang, tentram, tapi masih ada ujian yang besar. Ya'jud dan Ma'jud. Masih ada ujiannya ya. Ya'jud Ma'jud. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nah, Nabi Isa turun di akhir zaman, bukan nabi yang baru ya, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Karena semuanya nanti di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang mukminun mereka kewalahan, takut. Karena Ya'jud Ma'jud ini bukan sembarang orang, bukan sembarang makhluk ya. Setiap yang ada di hadapannya bukan kelompoknya, sikat. Paham ya? Nah, telaga-telaga, tempat-tempat air yang semula banyak, begitu sekali hirup habis. Kali minum habis itu, telaga enggak sembarangan. Paham ya? Nah, sampai yang belakang bilang, "Dulu ana rasa di sini ada airnya." Karena apa? Begitu cepatnya pergerakan apa Ya'jud Ma'jud ini. Kalau Ya'jud Ma'jud sudah ada, Dajjal juga sudah ada. Cuman di mana wallahu a'lam. Kalau Ya'jud Ma'jud sudah ada, namun berada di dalam benteng yang dibikin oleh lelaki yang saleh, yaitu siapa? Raja Dzulqarnain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi tempatnya di mana wallahu a'lam. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang mukminun karena enggak mampu, kewalahan. Istilahnya Ya'jud Ma'jud, ngeri. Inna Ya'jud wa Ma'jud mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud perusak di muka bumi. Akhirnya Nabi Isa naik ke gunung, ke Bukit Tur. Di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berdoa agar segera dituntaskan, dihancurkan, habiskan yang namanya Ya'jud Ma'jud ini. Ternyata benar Allah taala kirim, barakallahu fikum. Dalam riwayat berbeda-beda, ada yang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan semacam ulat. Sama masing-masing Ya'jud Ma'jud di lehernya ada ulat situ. Yang akhirnya langsung mati seketika. Paham ya? Semuanya mati. Kemudian di muka bumi ini tidak ada satu jengkal pun melainkan ada Ya'jud Ma'jud. Ngeri atau tidak? Ngeri sekali. Bau bangkai, bau tidak sedap. Allah telah turunkan hujan setelah itu. Hujan yang sangat deras, hujan. Kemudian kemudian barakallahu fikum, dengan hujan tersebut Allah telah bersihkan muka bumi dari kotoran Ya'jud Ma'jud tadi itu. Paham ya? Karena memang keadaannya ngeri sekali. Ya'jud Ma'jud setelah dibantai, dibunuh orang yang ada di muka bumi ini, ngelawan yang di langit itu loh. Wah, ini tinggal di langit ini katanya. Akhirnya ngambil anak panah, dipanah di langit. Jebret itu. Panah, anak panahnya turun, ada darahnya. Ujian. Setelah itu mengatakan sudah berhasil katanya. Itu nanti kisahnya dalam Luqmatul I'tiqad, nanti bisa dilihat nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam berdoa tadi itu. Kemudian setelah Ya'jud Ma'jud dibersihkan di muka bumi, dalam riwayat yang lain sebutkan barakallahu fikum, Allah Ta'ala kirim burung sehingga masing-masing Ya'jud Ma'jud diambil, dibawa ke tempat yang Allah Ta'ala kehendaki kemana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu kehidupan tentram, damai, langgeng. Paham ya? Enggak ada permusuhan wala pertikaian karena saking tentramnya, damainya itu. Kucing berteman dengan anjing. Kucing berteman dengan anjing, bayangkan itu. Masya Allah. Sekarang mana-mana ada kucing berteman dengan anjing. Ketemu ya kelahi aja di situ. Paham ya? Nah, ini nanti kan tentramnya, damainya itu seperti itu. Masya Allah. Buah-buahan yang semula tumbuhnya berbuah kecil besar. Masya Allah. Setelah itu Allah Ta'ala kirim apa kemarin? Rih, angin yang sangat halus, yang bisa dikatakan dalam riwayat itu selembut sutra. Paham ya? Halus sekali. Orang-orang mukmin semuanya yang mencium angin tersebut meninggal dunia seketika. Tinggallah orang-orang jahat, tegaklah hari kiamat. Itu kisah yang secara globalnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum.
Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. Laqad kafara minan nasara man qala, sungguh telah kafir dari kalangan Nasara yang mengatakan innallaha majmu'u salatin asya, katanya. Sesungguhnya Allah Taala itu terkumpul pada 3. Ini makanya ini. Kata mereka 3 in 1 katanya. Allah musta'an. 3. Apa itu? Hiyal ab wal ibn wa ruhul qudus. Hiyal ab wal ibn wa ruhul qudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Qudus. Allah musta'an, seperti itu. Allah musta'an. Amma 'alima haula'in nasara annahu laysa lin-nasi siwa ma'budin wahid. Tidakkah orang-orang Nasara itu mengetahui bahwasanya manusia itu tidak memiliki sesembahan kecuali satu? Lam yalid wa lam yulad, sesembahan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa in lam yantahi ashabu hadhil maqalah an iftiraihim wa kadhibihim. Kalau seandainya orang yang mengucapkan ini enggak segera berhenti dari dustanya mereka dan apa? Nah, barakallahu fikum, kebohongan yang mereka bikin, la yusibannahum adzabun mu'lim muji' bisababi kufrihim billah. Niscaya akan ditimpakan kepada mereka adab yang menyakitkan, adab yang pedih disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada Tuhan Bapa, wala Tuhan Anak, wala Ruhul Qudus. Allah Taala itu zat yang tunggal, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Taala zat yang tunggal. Enggak ada apa? Enggak ada na'am barakallahu fikum yang menandingi, tidak ada juga yang sepadan. Ayat yang berikutnya 74, qala Allah Taala, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Taala? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah Taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah afala yarji' haula'in nasara ila Allah Taala. Tidakkah orang-orang Nasara itu mau kembali kepada Allah Taala? Wa yatubuna 'amma qalu, dan mereka tobat terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa yas'aluna Allah Taala al-maghfirah, dan hendaknya mereka minta kepada Allah Taala ampunan. Wallahu ta'ala mutajawizun an dzunubit ta'ibin rahimun bihim. Allah Taala itu zat yang senantiasa mengampuni, memaafkan dosanya orang yang bertaubat dan menyayangi mereka. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-75. Qala Ta'ala, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Ini bayangkan. Ini bantahan ya. Bantahan orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, Isa itu adalah Allah, paham ya? Ibunya juga. Kita lihat bantahannya. Kana yaqulani ta'am, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat, tsumma undur anna yufakun. Artinya, tidaklah Isa ibnu Maryam itu melainkan rasul yang apa? Sebagaimana telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain, sama gitu loh istilahnya. Wa ummuhu, ibunya siddiqah. Ibunya itu adalah orang yang senantiasa jujur, berkata jujur. Ibunya Maryam kan? Nah, Maryam bintu Imran, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum, kana yaqulani ta'am. Dua-duanya, siapa dua-duanya ini? Isa alaihissalam dan ibunya, itu mereka makan makanan gitu loh. Mereka memakan makanan seperti kalian. Berarti bukan ilah gitu loh, bukan sembahan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan untuk mereka ayat-ayat ini, tanda-tanda ini. Tsummandur anna yufakun. Kemudian perhatikan bagaimana bisa mereka dipalingkan. Sudah jelas gamblang di hadapannya masih berpaling itu loh. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah mal masih ibnu Maryam alaihissalam illa rasulun kaman taqaddamahu minar rusul. Tidaklah Isa alaihissalam itu melainkan apa? Rasul, utusan, seperti orang-orang yang sebelumnya dari kalangan rasul. Wa ummuhu, dan ibunya qad saddaqat tasdiqan jaziman ilman wa amalan. Sungguh telah jujur dengan apa? Kejujuran yang pasti, secara ilmu dan amalannya. Wa huma ka ghairihima minal bashar. Dua-duanya, siapa dua-duanya ini? Isa alaihissalam dan ibunya, dua-duanya, na'am barakallahu fikum, ka ghairihima, seperti yang selain keduanya, minal bashar, dari manusia yang ada. Yahtajani ila ta'am, butuh makanan. Butuh makanan ya. Dua-duanya butuh makanan. Wala yakunu ilahan man yahtaju ila ta'am liya'ish.
Sedangkan yang namanya ilah itu enggak butuh makanan untuk hidup, ya enggak? Kalau benar-benar ilah, benar-benar sembahan enggak butuh makanan untuk hidup, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fata'ammal ayyuhar rasul, perhatikan wahai rasul, hala haula'il kuffar, keadaan mereka orang kufar. Laqad waddahnal alamatid dalata, alamati kok majrur itu ya? Abdul Aziz. Laqad waddahnal alamatid dalata, alamati kok majrur itu bagaimana Abdul Aziz? Mansub, paham ya? Bukan majrur ya, mansub itu ya. Karena jamak muannats salim, mansubnya tandanya dengan nasabnya dengan apa? Kasrah. Jadi dia maf'ul bih itu ya. Laqad waddahnal alamatid dalata. Itu buktinya dalata. Karena na'at man'ut. Dalata na'at untuk apa? Alamati. Lah kenapa kok enggak dalati? Lah karena alamati itu kan mansubnya tanda nasabnya dengan kasrah. Kembali ke hukum asal dalata dengan tanda nasabnya dengan fathah di situ. Karena isim mufrad. Naam. Dan sungguh kami telah menjelaskan al-alamatid dalata, tanda-tanda yang menunjukkan ala wahdaniyatina. Tanda-tanda yang menunjukkan apa? Akan tunggalnya kami, esanya kami. Wa butlan ma yad'unahu fi anbiya'illah, dan batilnya apa-apa yang mereka seru mengenai nabi-nabi Allah taala. Tsumma hum ma'a dzalika yadilluna 'anil haqq alladhina hdihim ilaih. Kemudian mereka bersamaan itu mereka sesat dari kebenaran yang kami telah memberikan petunjuk kepadanya. Sumangdur. Kemudian lihat lagi, kaifa yusrifun 'anil haqq ba'da hadzal bayan. Bagaimana mereka bisa dipalingkan gitu loh. Bisa dipalingkan dari al-haq setelah datang penjelasan ini. Bayangkan, gamblang terang tapi masih berpaling juga. Nah, barakallahu fikum. Yang sebelum terakhir, barakallahu fikum, ayat yang berikutnya 76 itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian ingin menyembah selain Allah yang tidak memiliki apa-apa untuk kalian, tidak memiliki bahaya, tidak pula manfaat, tidak bisa menghilangkan bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat? Wallahu huwas samiul alim. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mendengar dan maha mengetahui. Qala al-mufassirun asabahumullah, qul ayyuhar rasul lihaulil kafarah. Wahai rasul, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir. Kafarah jamak ya, mufradnya kafirun. Kafarah, fasikun, fasaqah, halikun, halaqah. Paham ya? Jangan sampai keliru. Bikin apa, Pak? Halqah atau halaqah, Pak? Bikin halaqah atau halqah? Halqah. Paham ya? Kalau bikin halaqah, bikin tukang cukur. Ayo bikin halaqah yuk 10-10 katanya. Ayo 10-10 bikin halaqah. Bikin apa? Halaqah apa artinya? Para tukang cukur. Halik mufrad, namanya halaqah. Kafir, kafarah. Paham ya? Nah, kalau halqah itu, halqatun, memang halqatun itu melingkar. Halqatul ilm, bukan halaqatul ilm. Kalau mau dijamak halaqatun, benar. Sajdah, sajadatun, benar. Tapi kalau ayo bikin halaqah yuk 10-10. Ayo antum bikin halaqah 10 ya. Akhi, antum 10. Halaqah katanya. Bikin tukang cukur. Paham ya? Secara bahasa Arab seperti itu ya. Ini segera meluruskan, dulu pernah ditanbih oleh Syekhuna Al-Fadil Fatah Al-Qadasi wafaqahullah. Nah, mengenai kekeliruan di dalam berucap itu terkadang merusak makna. Allah yusfik. Ya akhi Ahmad, Allah yusfik. Bilang amin atau enggak antum? Allah yusmik, antum bilang amin enggak? Didoakan loh. Antum sakit, ada orang datang ke antum. Antum marid ya Ahmad, ayo antum sakit ya. Allah yusmik. Antum bilang amin enggak? Jangan bilang amin. Kalau yusmik jangan. Yasfik ayo. Beda ya. Allah yusmik itu artinya Allah yuhlikuk. Semoga Allah Taala membinasakan kamu. Jadi kalau antum didoakan Allah yusmik, antum amin, ya keliru. Semoga Allah binasakan antum, kamu malah amin. Paham ya? Tapi Allahu yasfik. Yasfik, yas bukan yus. Nah, bedakan ya. Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar selingan. Kita lanjutkan. Kaifa tusyrikuna ma'allah man la yaqdir 'ala dharrikum wala 'ala jalbi naf'in lakum? Bagaimana katakanlah ya Rasul kepada mereka orang kafir, bagaimana kalian berbuat kesyirikan bersama Allah kepada orang yang tidak mampu
memberikan bahaya kalian dan tidak mampu mendatangkan manfaat untuk kalian. Wallahu huwas sami' li aqwali ibadihi al-alim bi ahwalihim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya dan mengetahui terhadap keadaan hambanya. Yang terakhir, barakallahu fikum, ayat yang ke-77 itu, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, kepada siapa? Orang-orang Nasara dan orang Yahud, ahli kitab, al-Yahud wan Nasara. Suruh katakan apa? La taghlu fi dinikum ini. Jangan kalian ghulu, ekstrim dalam agama kalian. Sebabnya kenapa orang-orang kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka ghulu? Sebabnya kenapa mereka dibinasakan? Karena ghulu, ekstrim terhadap orang-orang saleh. Yahud, Ya'uq, Nasr. Dalam surat Nuh itu ya, dulunya orang saleh, tapi datang setan itu. Setan datang ngobrol, bisi-bisi bahwasanya kalau seandainya kalian gambar orang-orang itu, orang soleh, itu bagus, nanti mengenang jasa mereka, mengenang kebaikan mereka, digambar. Begitu digambar, orang-orang gambar ini, dalam penjelasan yang lain, meninggal, datanglah apa? Generasi berikutnya. Paham ya? Didatang dibisiki setan. Itu dulu orang-orang tersebut adalah orang-orang soleh. Jadi alangkah baiknya kalau minta kepada mereka, istighatsah kepada mereka. Timbullah kesyirikan. Sebabnya apa? Ghulu fis salihin. Ya enggak? Sebabnya karena apa? Ghulu ekstrim di dalam menyanjung orang-orang saleh melebihi kadarnya. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat ini. La taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu terhadap agama kalian. Ghairul haqqi, tanpa ada unsur kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kalian mengikuti hawa nafsu kaum. Qad dallu, yang mereka telah tersesat min qabl dahulu. Wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Qala al-mufassirun asabahumullah qul ayyuhar rasul lin nasara, katakanlah wahai rasul kepada orang-orang Nasara, la tatajawazul haq, jangan kalian melampaui batasan. Jangan kalian melampaui batasan al-haq, maksudnya berlebihan. Fima ta'taqidunahu min amril masih, berkaitan masalah kalian yang kalian yakini berkaitan masalah masih. Maksudnya jangan kalian berlebihan meyakini Nabi Isa alaihissalam melebihi kadarnya. Nabi Isa itu adalah nabi dan rasulnya. Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, ya enggak? Naam, jangan berlebihan. Wala tattabi'u ahwa'akum, jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Kama taba'al yahud ahwa'ahum bi amrid din, sebagaimana orang-orang Yahud mengikuti hawa nafsu mereka dalam masalah agama. Fa waqa'u fid dalal, akhirnya mereka terjatuh dalam kesesatan. Wa hamalu katsiran, dan mereka membawa banyak minan nas dari kalangan manusia ala kufri billah, untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaju an tariqil istiqamah ila tariqil ghiwayah wad dalal. Artinya apa? Nah, akhirnya mereka keluar dari jalan istiqamah, dari jalan yang lurus istiqamah menuju jalan yang apa? Nah, penyelewengan waddalan dan kesesatan, waliyadzubillah. Jadi al-ghulu fid din tidak diperkenankan. Dalam agama ini hendaknya semuanya apa? Diletakkan pada tempatnya, la ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula apa? Nah, barakallahu fikum, menganggap remeh suatu perkara, semuanya diletakkan pada tempatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman kepada umatnya atau hamba-hamba kepada umatnya yang mereka ghulu, ekstrim berlebihan dalam agama mereka. Apa ancamannya? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrim, yang berlebihan. Tiga kali beliau ulangi, menunjukkan bahwasanya betapa besarnya ancaman. Nah, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang ghulu, yang ekstrim di dalam beragama ini. Karena juga Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian, tinggalkanlah ghulu, ekstrim dalam agama ini, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena ghulu, ekstrim di dalam agama. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.